Jadi kita datang ke sana, diundang sama Kang Emil, itu bener-bener kita mau minta tolong, tolong dong surat ini diamanin gitu. Bagaimanapun juga ini sejarah gitu kan gitu. Tolong diamanin. Nah, kita tidak ada mengharapkan kompensasi apapun. Bener-bener cuma minta tolong diamanin gitu. Tapi ternyata pada saat pertemuan sama Kang Emil yang bilang bahwa ini nanti akan ada kompensasi dari negara. Jadi kalau misalnya ada yang bilang berita bahwa si uak saya ini mau jual dengan harga sekian, ternyata kita juga ke sana untuk mendapatkan harga juga. Itu enggak banget. Awal ceritanya juga aku sebenarnya nggak tahu apa-apa gitu kan. Jadi justru memang sebenarnya malah kita ngelihatnya tuh di TV gitu kan, ngelihatnya tuh di berita bahwa ternyata surat itu mau dijual dengan harga yang fantastis gitu kan. Ya tentu aja mamah aku sebagai adiknya yang mau jual itu gitu kan. Jadi kita kaget gitu karena kan sebenarnya mamah itu kan 5 bersaudara gitu kan. Nah itu semua nggak ada yang tahu gitu. Jadi justru kita lihatnya dari berita, wah apaan nih gitu kok ini sampai mau dijual segala gitu kan. Itu sih justru malah kita nggak tahu apa-apa, malah taunya dari berita gitu. Itu alasannya mungkin yang Mbak Nova tahu dia menjual surat itu, alasannya apa sih Mbak? Iya, alasannya pun juga taunya dari berita ya, bukan dari orangnya langsung. Itu pun aku juga baca di berita online ataupun di TV, katanya untuk meneruskan wasiat Ibu Inggit, bikin rumah sakit bersalin. Menurut dia kan seperti itu. Karena jujur sebenarnya aku sih nggak mau terlalu ngomong banyak masalah ini gitu kan. Entah wasiat itu ada atau enggak gimana ya, pada saat itu kan aku masih bocah banget dan bahkan mungkin belum lahir gitu kali ya gitu. Cuman memang kecil aku tuh aku hidupnya di rumah Ibu Inggit itu di Bandung yang sekarang jadi museum Inggit Garnasih itu gitu. Tapi pada saat itu kan aku masih kecil gitu. Nah ini bisa sampai akhirnya di apa bahasanya di Hmm. mediasi sama Kang Emil juga gitu Iya. ini, dan selesai kabarnya gitu dari Sebenarnya bagaimana. dibilang selesai sih belum. Jadi gini, apa namanya? em, di salah satu berita online itu kan memang itu nama Ridwan Kamil atau Kang Emil itu kan dibawa-bawa gitu kan gitu. Jadi mungkin dia berasa dia juga ikut harus perlu turun tangan gitu kan karena menurut pihak uak saya itu dulu Kang Emil pernah mau berjanji untuk membeli surat itu waktu sebelum dia jadi gubernur gitu kan. Nah mungkin karena nama dia dibawa-bawa akhirnya Kang Emil perlu turun tangan dan ternyata, nah aku pun ke sana ke gedung sate itu ketemu sama Kang Emil tuh gak ada kontribusi apa-apa. Jujur aku cuma sebagai anak yang nemenin ibu saya ke sana karena ibu saya udah tua gitu kan. Cuman gitu doang karena dari Jakarta harus ke Bandung gitu. Dan selama pertemuan dengan Kang Emil pun juga aku nggak ngomong sepatah kata pun karena aku tahu diri lah ya, tahu kapasitas gitu. Jadi biar yang tua-tua aja deh gitu yang ngomong gitu kan. Tapi kan aku denger apa yang mereka omongin gitu. Nah dari situ aja juga aku juga ngedenger memang Kang Emil bilang bahwa dia tuh selama ini nggak tahu ternyata kalau cucunya Ibu Inggit itu ternyata ada 5 orang karena dia pikir cuman si wak saya ini yang ada di Bandung itu gitu. Akhirnya Kang Emil perlu meluruskan, oh ternyata ahli warisnya banyak ya, kirain cuma 1 orang itu. Nah itu yang mau dibantu sama dia gitu, karena bagaimanapun juga lebih baik surat itu ada di tempat yang seharusnya sih gitu. Tapi memang pada saat itu surat itu udah di ada yang mau bahasanya Beli. beli gitu, Mbak Nova. Iya, balik lagi aku juga taunya dari berita Hmm. gitu kan karena katanya sempat viral di salah satu account IG gitu kan kalau apa namanya itu dijual dengan harga yang fantastis. Ya, kita juga taunya semua tuh dari berita. Bener-bener nggak ada konfirmasi apapun ke pihak keluarga mama atau uak-uak saya yang lain gitu loh. Gitu katanya sih begitu gitu. Makanya karena dengar berita itu plus Kang Emil juga dengar berita itu akhirnya beliau mengundang mama dan kakak-kakaknya plus ada satu adiknya juga untuk ketemu karena beliau juga baru tahu ternyata oh ahli warisnya banyak ya gitu. Akhirnya udah
beliau ngasih 3 opsi ya, mamah dan kakak-kakaknya berserta adiknya ini untuk berembuk sama si uak saya ini yang mau jual itu opsi pertama dari dia. Opsi kedua, kalau misalnya memang itu tidak berhasil, ada rembukan keluarga, opsi keduanya itu biar Kang Emil yang mau turun untuk ngobrol sama dia. Itu sih. Nah, sekarang ini kita baru mau masuk ke opsi pertama. Untuk keluarga tuh ibaratnya kalau bahasa Rembukan. Sunda mah riungan lah ya, gitu, rembukan sama dia. Nah, ini kita belum tahu berhasil atau tidaknya sih, gitu. Saat ini surat itu ada di mana, Ada di uak Manova? saya itu, Masih di situ. masih di dia, Itu kabarnya gitu. akan ditaruh di Museum Nasional itu gimana? Kalau kita maunya karena memang itu berhubungan sama Ibu Inggit dan Bung Karno, ya lebih baik ada di Museum Ibu Inggitnya karena emang ada museumnya gitu kan. Yang dulu adalah rumah Ibu Inggit gitu dan tempat saya kecil juga di situ gitu. Tapi sekarang kan akhirnya jadi museum. Tapi ternyata kalau menurut Kang Emil itu lebih baik ada di Gedung Arsip Nasional gitu karena dia termasuk arsip negara lah ya gitu. Nah, ada satu lagi yang saya mau tekenin di sini. Ini sebenarnya bukan urusan saya, sama sekali bukan urusan saya karena balik lagi saya nggak punya kapasitas nih sebenarnya. Tapi saya ngomong begini mewakili ibu saya, gitu kan, sebagai cucunya juga gitu loh. Jadi kita datang ke sana, diundang sama Kang Emil, itu bener-bener kita mau minta tolong, tolong dong surat ini diamanin gitu. Bagaimanapun juga ini sejarah gitu kan gitu. Tolong diamanin. Nah, kita tidak ada mengharapkan kompensasi apapun. Bener-bener cuma minta tolong diamanin gitu. Tapi ternyata pada saat pertemuan sama Kang Emil yang bilang bahwa ini nanti akan ada kompensasi dari negara. Itu menurut Kang Emil ya, gitu. Besarnya berapa kita nggak tahu karena nanti itu semua tergantung APBD-nya gitu kan. Menurut Kang Emil begitu. Tapi jujur bukan itu. Kita datang ke sana nggak tahu. Iya. Taunya tuh baru pas ketemu Kang Emil, oh ada biayanya gitu loh, apa ada kompensasinya, kita juga baru tahu itu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang berita bahwa si uak saya ini mau jual dengan harga sekian, ternyata kita juga ke sana untuk mendapatkan harga juga, itu enggak banget Enggak. gitu. Jadi emang kita ke sana minta diamanin gitu. Nah, terakhir berapa sih nilai yang memang ada yang menyanggupi, berapa nominalnya yang Mbak Nova tahu? Nggak tahu deh kalau udah disanggupin apa enggaknya sih saya nggak tahu, cuman yang viral di media sosial itu kan mau dijual 25 miliar apa berapa gitu, cuman kayaknya sebelum akhirnya ada yang beli, akhirnya kayaknya keburu viral gitu kan. Jadi mungkin postingan di IG-nya itu di take down kan gitu. Kayak gitu sih. Jadi intinya sih aku cuman ngewakilin keluarga aja, mamah-mamah aku dan uak-uak aku yang lain, tante aku bahwa eh ya janganlah gitu loh, jangan dijual gitu, maksudnya ini lebih ke kita serahkan sama negara karena memang memang ini koleksi pribadi gitu kan, ibaratnya kita punya keluarga gitu, tapi akan lebih baiknya lagi kalau memang disimpan oleh negara karena bagaimanapun juga ini koleksi pribadi tapi yang punya tokoh bangsa gitu loh. Pahlawan lah ibaratnya kayak gitu, jadi ya mendingan kita serahkan sama negara Artinya gitu. eh, yang lain sangat banget kecewa dengan apa yang diambil, keputusan yang diambil oleh Wak. Sebenarnya iya, jadi kan kalau misalnya dia bilang waktu kita ketemu sama Kang Emil kenapa dia nggak diikut Dilibatkan. gitu kan, dilibatkan. Ya kita juga bagaimana? Lah dia juga waktu menjual apa ada rencana untuk menjual itu memang dia melibatkan kakak-kakak mama saya atau mama saya kan itu juga enggak. Kita juga taunya dari berita gitu kan. Memang surat itu memang disimpan sama dia. Cuman kan yang kita pikir memang paling aman udah itu udah bertahun-tahun disimpan sama dia, jadi kita pikir ya udah aman lah orang cucunya juga gitu kan, nggak pernah kepikiran ternyata akan dijual walaupun alasannya untuk rumah sakit bersalin itu katanya wasiat dari ibu Inggitnya seperti itu, walaupun ada wasiat mulia seperti itu kan, tapi Ya. baiknya rembukan karena cucunya kan bukan cuma dia doang gitu. Artinya ini menjadi salah satu ini juga nggak sih, pelajaran, manfaatnya khawatir Mm-mm. dengan kejadian gini mungkin kayak barang-barang sejarah lain selain surat nikah cerai gitu yang memang peninggalan dari Iya Bung Karno karena ini akan memang disalahgunakan lagi nggak sih? em, ber- em,
persenannya banyaknya memang disimpan di rumah dia, karena pada saat itu sih, yang ini sih aku dengar dari cerita mamah ya dan uak-uak yang lain, karena balik lagi ini sebenarnya bukan kapasitas aku untuk ngomong ini. Memang karena rumah dia tuh paling besar gitu kan, terus untuk bisa menyimpan barang-barang itu kayak gitu sih. Memang ada beberapa barang-barang yang aku tahu itu pun cerita dari mamah dan juga uak-uak yang lain, ya emang ada di dia gitu. Makanya kita kaget begitu dengar di berita, loh ini kok surat kenapa ada dijual gitu. Kayak gitu aja sih Mama sebenarnya. sendiri, Mama Nova sendiri gimana, artinya menyikapi seperti apa, artinya ini akan menjadi artinya apa ya, supaya ini nggak terulang lagi gitu maksudnya, atau mungkin aset-asetnya dijual lagi, apa yang memang dari keluarga besar mau Kalau gitu. dari keluarga besar sih simpel aja, kita pengennya jangan cuma gara-gara masalah begini terus keluarga tuh jadi pecah. Ya. Jujur gitu, bukan mau memecah keluarga, tapi justru apa namanya, dengan begini kita semua satu visi gitu loh, kita sepakat dan silaturahmi tetap jalan gitu. Jadi jangan seperti ini, yang sana nggak ngomong apa-apa, jadi kan jadi kayak ada gap gitu kan, jadi kayak gitu. Padahal itu kan uak saya itu sama mamah dan uak-uak yang lain dan juga tante saya yang di bawah mama itu kan semua kandung kayak gitu kan. Dan apa namanya, Ibu Ratna Juami, anak dari Ibu Inggit itu kan ibunya mama saya gitu kan, dan juga uak saya yang lain, berarti kan nenek saya itu kan juga beliau udah nggak ada dari tahun 2013 kemarin kan udah nggak ada gitu. Dan sebenarnya anak angkatnya jadi kan ini anak angkat ya, karena Ibu Inggit sama Bung Karno itu kan nggak punya anak. Iya. Jadi anak angkatnya itu kan nenek saya, Ibu Ratna Juami, dan ada satu lagi sebenarnya namanya Ibu Kartika. Jadi mereka itu punya 2 anak angkat. Dan Ibu Kartika ini masih hidup, masih ada lah gitu. Sampai sekarang walaupun umurnya sudah 90 lebih. Jadi menurut saya alangkah baiknya dia yang lebih punya hak gitu loh sebenarnya. Dia ada di Jakarta gitu loh, dan dia masih sehat walafiat walaupun sudah 90 lebih. Ya, jadi sekarang nih yang lagi diurusin, kita serahkan sama Ibu Kartika deh, karena beliau lebih berhak daripada mama uak-uak saya itu yang cuman statusnya cucu, apalagi saya yang cuma cicit gitu kan. Nah saya ngomong gini cuman ngewakilin mama saya gitu. Ini hal yang menarik adalah banyak yang publik akhirnya tahu di, sebelumnya kan banyak yang nggak tahu juga bahwa seorang Mbak Nova Soraya tahu dia cuma balik figur, ternyata dalam hal ini terbongkar juga. Iya. Merupakan cicit hari ini gimana, Mbak Nova sendiri punya ada rasa beban juga nggak sih Mbak untuk membawa nama baik dari seorang Pasti, karena selama ini kan, selama saya berkarir di sini kan emang saya nggak pernah bikin statement apa-apa gitu kan, nggak pernah saya umbar-umbar, paling orang-orang deket doang yang tahu gitu kan, nggak pernah saya umbar. Cuman karena masalah ini justru jadilah kebuka, padahal niat saya ke sana tuh memang nemenin mama ketemu sama Kang Emil gitu, tapi kan ya akhirnya jadi ketahuan kayak gitu sih, karena emang bener saya nggak ada niat apapun untuk wah ini jadi kesempatan gitu tampil gitu kan apa segala macam, enggak lah gitu kan kayak gitu. Dan balik lagi, ini tolong banget yang bagian ini nih jangan diedit ya. Ini bukan kapasitas saya sebenarnya gitu ya, karena saya cuma cicit yang kejadian zaman dulu tahun-tahun itu tuh saya belum lahir, bahkan saya mungkin masih kecil pada saat itu. Jadi saya ngomong ini cuma mewakili apa yang terjadi, karena pada saat ketemu sama Kang Emil pun bisa ditanya sama yang orang-orang ada di situ, saya nggak ngomong sepatah kata pun, saya nggak mau sotoy karena emang nggak tahu apa-apa gitu. Taunya tuh cerita doang ya, ini yang saya dapat, dan kita pun juga tahu dari berita dan Kang gitu. itu baru tahu juga Mbak Nova seorang cicit. Iya, dia juga baru, ya semua akhirnya baru tahu gitu ternyata ada hubungan. Dan saya juga emang nggak pernah buka-buka itu, bahkan kan pernah dibikin film apa namanya Ibu Inggit, Bung Karno apa segala macem, kan orang juga tetap nggak ada yang tahu gitu kan gitu. Nah masalah film itu juga kan itu izinnya lewat uak saya itu kan gitu, kayak gitu. Dan itu juga nggak pernah ketahuan lah kalau misalnya saya itu ternyata ada hubungan, karena memang dari saya sendiri juga nggak pernah buka. Oke, dengan ini Mbak Nova sendiri ke depannya seperti apa Mbak, artinya tetap akan melestarikan juga, ikut bantu-bantu melestarikan apa namanya, terutama sejarah-sejarah dari Bung Karno dan Bu Inggit itu sendiri. Oh iya dong, itu penting banget gitu loh, itu bukan hal suatu yang sembarangan gitu kan, maksudnya sekarang gini deh,
orang punya hubungan keluarga dengan pahlawannya kan pasti itu udah yang barang-barang sejarahnya itu kan pasti berharga banget ya. Apalagi ini barang bersejarahnya presiden pertama Indonesia gitu loh, ya jangan digampangin kayak gitu kan, maksud kita sih seperti itu gitu. Jadi kalau bisa kita sepakat bahwa itu akan menjadi urusannya negara, akan lebih aman, kan ada gedung arsip, kan ada museum gitu. Ya kan, kalau masalah memang ternyata wasiat itu ada untuk bikin rumah bersalin, ya diobrolin aja sama pemerintah gitu kan, nggak perlu dijual asetnya. Itu sih kalau pendapat saya pribadi ya.